Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam Sabtu Bang ya. Kita di weekend, kita mempunyai waktu yang panjang untuk belajar sambil apabila ada kesempatan untuk titik konfirmasi yang jelas, kita akan open posisi. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat arah market. Di sini terlihat bahwa resisten di time frame 5 menit sudah ditembus semua dengan informasi harganya turun. Ya, informasinya turun terus. Ini kita agak berhati-hati seperti ini. Di sini trennya sedang mengalami kenaikan. Namun yang menembus, ingat, harganya turun. Ini di pembacaan di time frame 1 menit. Sekarang kita kembalikan di time frame 1 menit, di mana kita akan melakukan analisa dan melakukan open posisi. Nah, untuk arah harga ini sudah jelas terjadi FTT uptrend dengan support-supportnya tidak saling menembus. Ini menjadi modal kita, abang-abang semua. Namun di sini kita lihat bahwa sudah terlihat tanda-tanda pembalikan harga atau yang disebut dengan reversal. Kenapa? Karena di sini ya abang-abang semua, di sini resisten terbentuk support. Ini ingin melanjutkan FTT uptrend, namun tidak kuat, terkonfirmasi candle merah. Tapi ingat bahwa resisten yang ini berhadapan dengan support yang ada di sini. Oleh sebab itu terbentuklah rejection. Kita tunggu konfirmasinya ini, Bang. Ini kuat atau tidak dia untuk kuat atau tidak untuk mengikuti instruksi dari penurunan harga ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini tidak kuat, abang-abang. Coba ini harga terendah belum pernah disentuh. Apakah kita open posisi? Tidak mungkin, karena kita membaca bahwa ini belum kuat untuk terjadi penurunan harga. Standby saja terlebih dahulu. Apabila tadi abang-abangnya ini candle hijau merahnya ini membreak support, ini kita udah sell tadi, tapi ternyata nggak membreak out. Apakah ini juga akan terjadi kenaikan harga? Tapi ini berhadapan dengan resisten, resiko, abang-abang semua, resiko ya. Kita tunggu dulu, Bang. Ya. Walaupun ini terlihat support, candle hijau sudah mengalahkan dengan informasi naik, namun ini ada support yang belum bisa ditembus. Ini juga ada resisten yang belum ditembus, resisten juga belum ditembus. Ini masih belum kuat untuk terjadinya kenaikan harga di sini. Belum bisa mendapatkan titik konfirmasi yang benar-benar jelas. Sambil kita menunggu momennya di mana titik konfirmasinya, ya
minum-minum dulu, ngeteh, ngopi atau ngerokok bang gitu. Kita sudah membaca candlesticknya seperti itu, kita tinggal menunggu titik konfirmasinya akan kemana arah harganya. Informasi naik, informasinya turun. Kita siapkan saja 2 menit karena tadi kita sudah baca bahwa ini FTT uptrend bang. Penolakan harga bang. Ini terjadi penolakan. Candle merah ya, terjadi penolakan. Rejectionnya bagus sekali nih bang ya, kalau ini menjadi ke atas. Sinyalnya bang, sinyalnya harga tertingginya sudah pernah disentuh bang, tapi penolakan. Oke, aduh, terlambat kita. Kita lihat apakah penolakannya bagus. Kita cobakan candle to candle bang ya. Sebentar. Tidak terkonfirmasi bang penolakannya.
Cantik sekali penolakannya bang. Oke, satu, dua. Baik abang-abang, saya coba terangkan di sini ya. Saya menunggu apa tadi? Karena tadi di sini sebenarnya sudah mulai. Tadi kita melakukan analisa candle to candle. Di sini tadi hampir terlihat terjadi penolakan yang sangat kuat. Namun ternyata buyer atau candle hijau itu masih ingin melanjutkan kenaikan harga. Ternyata terjadi titik konfirmasi yang jelas di sini, Bang. Ini tidak bisa melanjutkan kenaikan harga, dan titik konfirmasinya adalah terbentuknya resisten di sini. Apakah candle to candle kita berhasil atau tidak? Kita lihat. Untuk abang yang belum memahami mengenai candle to candle, lebih baik jangan mengikuti analisa candle to candle saya yang barusan saya lakukan, karena ini cukup beresiko bang. Ini adalah teknik situsi candle to candle bang ya. Jadi saya sudah melihat akan terjadi, ini arah harganya sangat tidak jelas sekali. Kemudian saya sudah melihat bahwa akan terjadi penolakan itu di sini bang. Pada waktu terbentuk support di sini dan arah harganya naik di sini tadi, kalau abang perhatikan bahwa di sini tadi harga sudah sangat turun sekali di sini. Saya pikir akan terjadi candle merah di sini, namun ternyata tidak terjadi. Ini masih berbentuk candle hijau. Ya sudah, akhirnya saya belum bisa melakukan open posisi karena titik konfirmasinya tidak jelas sama sekali. Dan ini adalah titik konfirmasi yang benar-benar jelas bahwa setelah tadi ini ada rejection sangat kuat, terbentuk resisten, dan candle merah ini adalah titik konfirmasinya dengan arah harga yang turun. Ini penolakan yang kuat setelah dia tadi terjadi kenaikan. Nah, akhirnya saya melakukan open posisi di sini 2 menit, Bang. 2 menit kenapa? Karena kan saya sudah info bahwa saat ini trennya adalah naik. Yang namanya tren naik, kita jangan panjang-panjang melakukan open posisi. 2 menit cukup. Kalau 3 menit, nah kita lost kan di sini. Nah, dan ini adalah analisa candle to candle abang-abang. Dan setelah seperti ini, nah coba lihat, ini akhirnya terbentuklah yang disebut sideways. Udah, kita tidak bisa lagi menganalisa. Ini saya trading untuk yang saat ini menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar. Saya lupa, mohon maaf bang, namanya siapa. Saya ingin menjawab, bang, coba trading di luar kripto. Nih abang-abang, Euro GBP saya melakukan tradingnya.
Jadi bang, bahwa semua grafik yang menggunakan candlestick di mana saja itu pembacaannya sama persis gitu. Ini saya buktikan nih bang. Jadi saya tidak di kripto. Padahal selama ini saya hanya menganalisa di kripto saja. Baru kali ini saya melakukan trading di mata uang euro GBP. Terjawab bang ya, bahwa analisa candlestick itu bisa dilakukan di mana saja. Di mata uang bisa. Ada yang meminta saya di forex, namun saya jawab bahwa di forex tersebut time frame-nya panjang. Satu candle itu adalah 15 menit. Mau berapa lama durasinya? Gitu. Kenapa saya menggunakan platform binari? Karena ini bisa 1 menit satu candle, sehingga durasinya untuk edukasinya tidak terlalu panjang. Ini pun juga saya bilang sudah cukup panjang, di atas 20 menitan. Rata-rata kan video saya 23-26 menit gitu. Oke bang ya. Sekarang kita kembalikan ke tempat yang biasa. Yang biasa kita trading adalah kripto. Oke. Kita mendapatkan momen FTT di sini. Namun di sini kita berhadapan dengan support. FTT downtrend lagi. Ini di 1 menit. Sedangkan kita akan coba lihat. Nah, apabila bang ya di 1 menit itu arah harganya belum jelas, abang ambil di time frame yang lebih besar untuk membaca arah harganya. Ini kan naik nih bang, jelas kan naik ini. Nah, coba kita besarkan. Memang ini terjadi penurunan harga, namun lihat bang, support ini belum pernah ditembus. Nah, ini kita nyari titik konfirmasi apakah benar atau tidak ini akan terjadi FTT lagi, atau support ini ditembus dan akhirnya menjadi FTT downtrend. Jadi reversal ini akan mencari arah harganya lagi, menjadi FTT uptrend kah lagi atau menjadi FTT downtrend. Oke. Kita analisa di sini, Pak. Tadi kan di sini ada support ya. Oleh sebab itu nih terjadi rejection. Ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Bang QQ. Kalau seingat saya Bang QQ, apakah apabila saat periode sebelumnya belum menembus SNR dan pada periode yang sedang berjalan tersebut akan menembus dan terjadi rejection, terkonfirmasi dengan arah yang sama atau terbentuk SNR, itu sebenarnya akan membreakout SNR atau tidak. Kalau kita dapat momennya di sini, saya akan jelaskan pertanyaan dari abang tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa terlihat bahwa belum bisa ditembus, rejection, terkonfirmasinya hijau walaupun arah harganya turun ya. Namun ini belum terkonfirmasi dengan jelas apakah ini akan menjadi turun, reversal FTT downtrend, ataukah secara global akan menjadi FTT uptrend. Kan memang seperti ini kita trader menentukan arah harga, apakah dia naik, apakah dia turun. Oh ya, saya mau disclaimer bahwa abang jangan melihat berapa nominal yang saya tradingkan, karena abang ini yang saya tradingkan ini tidak ideal sama sekali. Yang ideal itu hanya 1%. Dari mana? Dari ini. Saya berapa persen nih bang? Gitu. Jangan ditiru yang ini ya. Perhatikan saja bagaimana cara membaca candlestick ya.
baik kita di sini ada support. Apakah dia akan menjadi kenaikan harga mengikuti tren global atau tidak? Kita coba analisa. Oke, ini terbentuk resisten ya. Rejection. Ini ada resisten. Ini bisa saja menjadi jawaban yang tadi saya sudah kemukakan. Rejection ini apakah menjadi titik konfirmasi kita bahwa ini akan menjadi breakout resisten atau tidak? Ya tunggu ini bang, rejection konfirmasinya apa? Kalau dia jelas informasinya candle hijau, informasinya naik, gak usah ragu-ragu, langsung buy saja di sini bang. Apalagi sudah menyentuh body, bahkan apabila sumbunya ini sudah membreak out dari support, membreak out dari resisten. Nah, kenapa kita tidak mengambil open posisi di sini? Ini sudah tergolong marubozu bang ya, walaupun ini ada sumbunya. Dan ini di akhir periode ini sangat lemah sekali. Kalau dia di awal periode, dia mempunyai kekuatan untuk naik lagi. Namun kalau ini sangat lemah. Kemudian ini ada resisten. Jadi lebih baik standby saja dulu. Jangan melakukan open posisi. Saya pindah dulu karena terlalu ribet ya. Nah ini kan dia akan membreakout dari resisten ini abang-abang. Namun apakah dia akan membreakout? Saya rasa kita belum bisa melakukan open posisi. Ini harga tertinggi dari candle hijau ini belum pernah menyentuh harga tertinggi yang ada di sini dan di sini. Ini sangat rawan kalau kita ingin melakukan open posisi buy. Kita harus mempunyai dasarnya yaitu support untuk melakukan buy. Nah, kita tunggu saja terbentuk support atau enggak untuk buy. Apakah ini akhirnya menjadi suatu rejection yang akhirnya terjadi reversal sehingga ini tidak ditembus. Jadi ini adalah penurunan harga di sini. Kita lihat apakah seperti itu atau tidak. Ini kuat turun abang-abang semua. Oke bang, sebentar. Aduh terlambat ya kita ya. Ya sudah, kita kelewatan momen. Ternyata di sini terlihat bahwa ini tidak bisa menembus resisten ini bang. Resisten di sini. Kenapa saya tidak mau melakukan open posisi di sini abang-abang tadi? Walaupun saya bilang bahwa saya mau open posisi 2 menit ya. Jawabannya adalah karena saya ingin mencontohkan sesuatu yang
benar-benar real untuk kita melakukan trading. Kalau kita sudah kehilangan momen ataupun juga ternyata setelah dilihat lagi ternyata ini adalah bukan suatu titik konfirmasi yang jelas gitu. Nah ini ternyata bukan menjadi suatu titik konfirmasi yang jelas Bang ya. Resisten, support, ini ada penolakan harga di bawah, sumbu-sumbunya panjang di bawah. Ini ada penolakan untuk terjadi penurunan. Berarti di sini kemungkinan besar harga akan naik untuk membreakout dari resisten yang ada di sini. Melanjutkan instruksi ini, Bang. Candle hijau yang meminta untuk terjadinya kenaikan harga. Ini kan gagal nih Bang. Di sini gagal untuk menembus resisten. Nah ini percobaan kedua nih. Apakah dia menembus ini gagal lagi atau tidak? Nah ini saya ingin menunjukkan kekuatannya, apakah dia bisa membreakout ini atau tidak. Saya tunjukkan Bang ya bagaimana melihatnya. Mohon maaf ini durasinya agak panjang Bang ya. Mudah-mudahan abang-abang tidak bosan. Nah ini terjadi penolakan harga, namun kuat atau tidaknya tergantung ini Bang. Benar nggak dia kuat? Ini adalah konfirmasi yang jelas bahwa terjadi penolakan untuk kenaikan harga. Ternyata tidak terkonfirmasi Bang. Ini masih kuat untuk terjadi kenaikan harga. Masih kuat ya. Untuk sampai di sini masih kuat untuk terjadi kenaikan harga. Kita cari satu lagi momen titik konfirmasi yang jelas untuk kita melakukan OP. Untuk seperti ini saya belum ingin menjelaskan karena ini arah harganya masih belum jelas sekali. Karena ini dia ingin berhadapan dengan resisten yang banyak di sini. Masih berusaha ingin menembus. Saya tunjukkan titik konfirmasinya, bagaimana dia kuat atau tidak dia akan terjadi penembusan dari SNR yang ada di sini. Di sini ya. Ini belum kuat abang-abang. Walaupun ini adalah support. Walaupun ini adalah support. Namun harganya, close price-nya dari candle hijau ini belum bisa menembus harga-harga tertinggi yang ada di sini. Kita standby-kan saja dulu karena belum terkonfirmasi dengan jelas. Saya ingin menunjukkan titik konfirmasi yang benar-benar jelas bahwa arah harga tersebut benar akan membreakout dari SNR. Kita tunggu. Ini support, akhirnya terbentuk resisten. Karena apa ya? Karena ini harga tertingginya belum pernah dicapai. Dia akan mengambil kekuatan lagi atau disebut retrace untuk melanjutkan kenaikan harga. Kalau ini menjadi support lagi Bang, apapun arah harganya, saya akan langsung buy. Support Bang ya. Support. Kita siapkan dulu 3 menit. Jelas Bang ya, harga tertingginya udah disentuh.
udah dilampaui. Oke. Jangan menjadi rejection. Oke. Turun lagi, kita buy. Oke bang, cukup. Nah, inilah bang yang dari salah satu pertanyaan abang-abang, bagaimana bang menentukan candlestick yang kuat bahwa dia akan melakukan suatu breakout dari SNR. Nah, ini jawabannya, bahwa kita harus menunggu sampai terjadi suatu penembusan baik body ataupun sumbu dari SNR tersebut. Kalau tadi yang saya tunjukkan sebelum kita open posisi bang, ini bahwa sumbu-sumbu ini sudah pernah disentuh atau malahan di breakout, sehingga ini kuat untuk terjadi kenaikan harga, karena ini sudah dikalahkan semua abang-abang. Dengan apa? Dengan sumbunya. Nanti setelah selesai ini ya, saya tunjukkan. Ini masih tertutup. Kalau masih tertutup seperti ini, saya agak susah menjelaskannya. Tunggu dulu bang, 1 menitan lagi ya, 1 candle lagi. Durasi video kali ini cukup panjang bang ya, karena saya menjawab beberapa pertanyaan dari abang-abang di kolom komentar mengenai analisa selain di kripto. Tadi kita sudah di mata uang, saya sudah jelaskan. Dan ini juga saya mencari momen dengan pertanyaan bagaimana menentukan titik konfirmasi. Clear bang ya? Oke, saya akan terangkan. Saya tidak akan open posisi lagi karena target saya sudah selesai. Nah bang, dan ingat ya, jangan melihat berapa nominal saya, karena saya tidak sehat untuk ininya ya, open posisinya, nominal dari open posisi. Oke, pertanyaannya yang di kolom komentar adalah begini, bang, bagaimana menilai bahwa apabila di satu periode ini ya, periode sebelumnya ingin menembus namun gagal, kemudian ada usaha untuk melanjutkan penembusan kembali, di mana kita melakukan titik konfirmasi untuk open posisi. Nah, ini contoh yang sangat bagus sekali. Nah, bang, tadi pada waktu kita sebelum open posisi, saya kecilkan karena apa? Karena saya ingin melihat bahwa apakah candlestick yang hijau ini sudah menyentuh harga tertinggi yang ada di sini. Dan ternyata bahwa benar menyentuh. Dipastikan akan terjadi kenaikan harga, apalagi ini saya mempunyai kekuatan harga yang luar biasa, di mana ini ada support di sini, ada support di sini. Ini FTT juga uptrend, kemudian support ini bodinya menembus candle merah dan informasinya naik. Inilah titik konfirmasi
bahwa betul dia akan membreakout dari resisten yang ada di sini. Nah, kan terlihat jelas ya abang-abang. Kalau masih ada pertanyaan atau yang bingung, silahkan tinggalkan di kolom komentar supaya saya akan jawab segera dengan video-video saya. Menurut saya ini sudah cukup panjang. Saya akhiri saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga edukasi malam ini dapat memberikan tambahan ilmu buat abang-abang dan untuk saya juga. Salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.